Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk perusahaan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji, dan biaya operasional. Tanpa modal kerja yang cukup, kegiatan perusahaan bisa terganggu. Nah, materi berikutnya itu menjelaskan tentang kebijakan investasi aset lancar. Bagian ini membahas bagaimana perusahaan mengatur jumlah kas, persediaan, dan piutang. Tujuannya agar kebutuhan operasional terpenuhi, tanpa menyimpan aset terlalu banyak. Nah, yang berikutnya itu ada kebijakan pendanaan aset lancar. Nah, di sini menjelaskan tentang pendanaan aset lancar adalah cara perusahaan memperoleh dana untuk membiayai operasional. Nah, perusahaan bisa menggunakan dana jangka pendek ataupun jangka panjang, tergantung kebutuhan dan tingkat risiko yang diterima perusahaan. Nah, di bagian berikutnya itu ada siklus konversi kas. Nah, kita harus ketahui dulu apa itu siklus konversi kas. Nah, siklus konversi kas adalah waktu yang dibutuhkan sejak perusahaan membeli barang sampai menerima uang dari hasil penjualan. Semakin cepat uang kembali, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Nah, di materi berikutnya itu ada anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana pemasukan dan pengeluaran uang. Dengan anggaran kas, perusahaan dapat mengatur keuangan agar tidak mengalami kekurangan kas. Nah, jadi di yang terakhir itu ada kas dan efek yang dapat diperjualbelikan. Nah, kas adalah uang yang siap digunakan, sedangkan efek yang dapat diperjualbelikan adalah investasi jangka pendek yang mudah dicairkan menjadi uang jika perusahaan membutuhkan dana. Nah, jadi penutupnya yaitu jadi manajemen modal kerja bertujuan mengelola kas dan aset lancar dengan baik agar operasional perusahaan tetap lancar dan keuntungan dapat meningkat. Nah, jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Adelia Putri Amanda dengan NPM C1C0240 akan melanjutkan materi mulai dari persediaan. Persediaan itu terdiri atas peralatan, bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Perusahaan menggunakan sistem komputer canggih untuk melacak persediaan. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha adalah dana yang jatuh tempo dari pelanggan. Ada kebijakan kredit atau kredit policy adalah sejumlah aturan yang mencakup periode terkait perusahaan, diskon, standar kredit, dan prosedur penagihan yang ditawarkan. Terdiri dari 4 variabel. Yang pertama itu ada periode kredit, yaitu adalah lamanya waktu pelanggan dalam membayar pembelian. Yang kedua itu ada diskon, yaitu pengurangan harga yang diberikan untuk pembayaran awal. Ketiga itu ada standar kredit, yaitu kekuatan finansial pelanggan yang harus ditunjukkan untuk mendapatkan kredit. Dan yang terakhir itu ada kebijakan penagihan, yaitu tingkat ketangguhan dalam menegakkan persyaratan kredit. Kemudian ada menentukan dan mengimplementasikan kebijakan kredit. Ada 2 faktor, yaitu ada skor kredit. Skor kredit adalah skor numerik yang menunjukkan kemungkinan orang atau bisnis akan membayar tepat waktu. Yang kedua itu ada pertimbangan hukum. Menurut Undang-Undang Robinson-Patman, perusahaan dilarang membebankan harga berbeda di antara pelanggan kecuali jika perbedaan harga itu dapat dibenarkan sesuai dengan biayanya. Kemudian ada utang usaha atau kredit perniagaan. Utang yang timbul dari penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh penjual dan sebagai utang usaha oleh pembeli. Ada 2 jenis kredit perniagaan, yaitu ada kredit perniagaan gratis adalah kredit yang diperoleh tanpa adanya biaya dan terdiri atas seluruh kredit perniagaan yang tersedia tanpa melepaskan diskon. Yang kedua itu ada kredit perniagaan berbiaya, yaitu kredit yang diambil lebih dari kredit perdagangan bebas, di mana biayanya sama dengan diskon yang hilang. Kemudian itu ada pinjaman bank, terdiri dari 6 variabel. Yang pertama itu ada promise atau promissory note, adalah dokumen yang menetapkan syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jumlah, tingkat bunga, dan jadwal pembayaran kembali. Kedua itu ada fasilitas kredit, yaitu pengaturan di mana bank setuju untuk meminjamkan sejumlah dana maksimum yang ditentukan selama periode yang ditentukan. Yang ketiga itu ada perjanjian kredit berputar, yaitu jalur kredit formal dan berkomitmen yang diperpanjang oleh bank atau lembaga peminjaman.
Yang keempat, itu ada tingkat bunga dasar, itu adalah tingkat bunga yang dipublikasikan dan dibebankan oleh bank komersial kepada peminjam besar dan kuat. Yang kelima, itu ada bunga reguler atau sederhana, adalah situasi ketika bunga hanya dibayar setiap bulan. Dan yang terakhir adalah bunga tambahan, yaitu bunga yang dihitung dan ditambahkan ke dana yang diterima untuk menentukan jumlah nominal dari pinjaman angsuran. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga itu adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan dari perusahaan besar. Biasanya diterbitkan dalam denominasi $100.000 atau lebih dari tingkat bunga di bawah tingkat dasar. Kemudian ada akrual atau liabilitas yang masih harus dibayar. Akrual itu sendiri adalah liabilitas jangka pendek berulang, terutama upah yang masih harus dibayar dan pajak yang masih harus dibayar. Kedua itu ada dana spontan, adalah dana yang dihasilkan secara spontan saat perusahaan berkembang. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan jaminan dalam pendanaan jangka panjang. Pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang didukung oleh jaminan, seringkali persediaan atau piutang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini adalah proses menetapkan tujuan jangka panjang organisasi atau suatu perusahaan, serta menyusun strategi dan langkah untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, ada beberapa elemen penting dalam perencanaan strategis. Yang pertama itu adalah pernyataan misi, yaitu versi singkat dari perencanaan strategis. Lalu yang kedua itu ada namanya lingkup korporasi, yaitu merupakan lini usaha yang rencananya akan dilakukan dan merupakan wilayah geografis di mana perusahaan itu akan beroperasi. Biasanya lingkup korporasi ini menjelaskan di bisnis apa perusahaan tersebut akan beroperasi, seberapa luas kegiatan usahanya, dan bagaimana cara mengelola dan mengembangkan portofolio bisnis perusahaan. Lalu ada yang namanya perencanaan tujuan perusahaan. Nah, bagian ini itu merupakan bagian dari rencana perusahaan yang menetapkan sasaran-sasaran spesifik yang diharapkan akan dipenuhi oleh manajer-manajer operasi. Lanjut, itu ada namanya strategi perusahaan, di mana itu merupakan rencana jangka panjang dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang berfokus pada arah keseluruhan dari perusahaan, termasuk bagaimana keputusan bidang usaha yang dimasuki, cara bersaing antar perusahaan, alokasi sumber daya, dan upaya mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan dari bisnis. Lalu ada namanya rencana operasi, yaitu untuk memberikan arahan secara detail kepada manajemen berdasarkan strategi perusahaan untuk membantu memenuhi tujuan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada namanya rencana keuangan, yang merupakan dokumen yang mencakup asumsi, proyeksi laporan keuangan, serta rasio yang diproyekkan dan mengikat seluruh proses perencanaan dari perencanaan bersama. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah mengenai ramalan penjualan. Apa sih ramalan penjualan ini? Nah, ramalan penjualan ini itu merupakan perkiraan jumlah atau nilai penjualan yang akan dicapai perusahaan pada periode mendatang berdasarkan analisis data historis, kondisi pasar, tren ekonomi, dan faktor-faktor lain yang akan memengaruhi permintaan. Nah, ramalan penjualan ini merupakan langkah awal dari perencanaan keuangan. Lanjut, itu materi selanjutnya itu mengenai persamaan AFN atau Additional Funds Need. Nah, sebelum masuk ke persamaan AFN, itu ada 3 komponen sumber modal utama perusahaan. Yang pertama itu adalah kenaikan spontan dalam utang dan akrual, di mana dana spontan itu merupakan dana yang timbul dari operasi bisnis normal dan pemasok bisnis normal dan pemasok, karyawan dan pemerintah, seperti utang, upah, atau pajak yang akan dibayar, yang akan mengurangi kebutuhan perusahaan akan pembiayaan eksternal. Lalu yang kedua itu ada namanya penambahan saldo laba. Nah, penambahan saldo laba ini akan bergantung pada margin laba perusahaan dan rasio retensi yang merupakan proporsi laba neto yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Penambahan saldo laba ini akan membantu membiayai pertumbuhan. Nah, ada yang tadi saya sebutkan, ada namanya itu rasio retensi. Nah, rasio retensi ini rumusnya itu adalah 1 dikurang dengan neto pembayaran dividen. Lalu ada AFN atau dana tambahan yang dibutuhkan. Dana tambahan yang dibutuhkan ini merupakan jumlah modal tambahan eksternal seperti utang berbunga serta saham preferen atau saham umum yang diperlukan untuk memperoleh aset yang dibutuhkan. Nah, dana tambahan yang dibutuhkan ini harus dibuat dengan pinjaman tambahan ataupun penjualan. Nah, persamaan AFN adalah persamaan yang menunjukkan hubungan
dana eksternal tadi yang dibutuhkan untuk peningkatan aset yang diproyeksikan, peningkatan spontan dalam liabilitas, dan peningkatan saldo laba. Jadi AFN itu adalah total utang berbunga baru serta saham preferen dan umum yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan yang direncanakan. Jadi rumus AFN itu adalah proyeksi kenaikan aset dikurang dengan kenaikan spontan liabilitas dikurang dengan kenaikan saldo laba. Lalu pada persamaan AFN ini ada yang namanya penyesuaian kelebihan kapasitas. Nah, penyesuaian kelebihan kapasitas ini merupakan perubahan yang dilakukan pada peramalan aset yang ada karena perusahaan itu tidak beroperasi pada kapasitas penuh, sehingga dapat memengaruhi kebutuhan perusahaan akan dana eksternal. Jadi perusahaan itu dapat juga membagi rasio intensitasnya menjadi 1 untuk aset tetap dan 1 untuk aset lancar. Nah, apa sih rasio intensitas itu? Rasio intensitas itu adalah rasio aset yang dibutuhkan per dolar. Lalu yang selanjutnya itu adalah ramalan laporan keuangan. Nah, pada ramalan laporan keuangan ini ada terdapat bagian-bagian. Yang pertama itu ada bagian 1 masukan. Di sini saya akan berikan contoh yang ada pada buku cetak. Nah, pada bagian 1 ini ada baris 4-9 itu menunjukkan masukan dasar atau asumsi yang digunakan dalam ramalan. Nah, pada bagian 1 ini ada 2 masukan, ada masukan yang disesuaikan dan masukan tetap. Nah, masukan yang disesuaikan ini pada kolom C itu menunjukkan rasio kunci tahun 2015 yang dikendalikan oleh manajemen dan dapat disesuaikan di masa depan. Lalu pada kolom D itu memberikan nilai yang digunakan CFO untuk peramalan awal tahun 2016. Lalu ada yang kolom E itu merupakan rata-rata industri. Lalu ada namanya masukan tetap, di mana perusahaan itu memutuskan untuk mempertahankan proporsi yang sama dari wesel bayar dan utang jangka panjang pada tahun 2016 seperti 2015. Masukan tetap ini bukan dibawa kendali langsung manajemen dan diharapkan untuk tidak berubah. Lalu ada yang kedua yaitu bagian laporan laba rugi. Nah, pada contoh ini diasumsikan bahwa rasio biaya operasi baru itu akan dikalikan dengan tingkat penjualan yang baru untuk memperoleh perkiraan biaya operasi. Lalu akan dikurang penjualan untuk memperoleh EBIT. Beban bunga itu lalu akan dihitung dalam bagian 4 catatan dan utang berbunga itu telah ditentukan dalam laporan posisi keuangan itu pada bagian 3 atau bagian selanjutnya. Setelah beban bunga dihitung, nanti akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan ramalan laba neto akan ditentukan. Lanjut kita ke bagian 3, itu ada bagian laporan posisi keuangan. Nah, di sini kas dan aset tetap itu dikalikan 1,10 karena akan meningkat pada tingkat yang sama dengan pertumbuhan penjualan. Ada piutang itu dari 11%, yaitu asumsi rasio piutang atau penjualan ada dijelaskan pada bagian 1 dikali dengan ramalan penjualan tahun 2016. Lalu ada persediaan itu dari 19% yang sudah tertera juga di bagian 1 dikali dengan ramalan penjualan 2016. Lalu nanti pada bagian utang dan akrual itu juga dikali 1,10 dan saldo laba 2016 saldo laba 2016 itu merupakan saldo laba 2016 dari laporan laba rugi ditambah dengan saldo laba 2015. Lalu ada bagian 4 itu adalah rasio dan EPS. Nah, pada bagian ini tuh menampilkan analisis kinerja laporan keuangan berdasarkan hasil proyeksi atau ramalan laporan keuangan untuk menilai apakah kondisi keuangan perusahaan di masa depan itu masih sehat dan sesuai dengan target perusahaan. Nah, tidak hanya itu, pada bagian selanjutnya itu ada juga yang namanya bagian 5 yaitu catatan tentang perhitungan. Lanjut kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi ini adalah teknik statistik yang membentuk garis untuk mengamati titik data sehingga persamaan yang dihasilkan dapat digunakan untuk meramalkan poin data lainnya. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel, memprediksi nilai suatu variabel di masa depan, dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi ini ada 2, yaitu linear sederhana, yaitu hanya menggunakan satu variabel, contohnya seperti pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Lalu ada linear berganda, yaitu 2 atau lebih variabel, contohnya seperti penjualan itu dipengaruhi biaya iklan, harga produksi, dan pendapatan masyarakat. Lalu untuk materi yang terakhir itu mengenai menganalisis efek perubahan rasio dan proses mengevaluasi bagaimana perubahan kebijakan atau komponen keuangan perusahaan itu memengaruhi rasio
keuangan, kebutuhan dana, dan kinerja perusahaan. Nah, di sini ada 3 untuk menganalisis efek perubahan rasio. Yang pertama itu adalah memodifikasi piutang, seperti mengubah kebijakan kredit atau penagihan piutang agar pengelola piutang itu lebih efektif. Hal ini tuh